Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan belajar matematika tentang pembahasan soal PTS semester 1 yang telah kita kerjakan kemarin. Ada beberapa soal yang anak-anak belum paham ya, banyak yang salah seperti itu. Nanti Bu Indri akan mencoba untuk menjelaskan di sini. Semoga anak-anak nanti menjadi lebih paham ya. Nah ini, Santi berada 12 langkah di sebelah kiri tiang bendera. Ana menyusul Santi dengan berjalan ke kiri 6 langkah dari tiang bendera. Jadi kalau ada tiang benderanya di tengah, nah, ibaratkan tiang benderanya itu adalah angka 0. Nah, kalau 12 langkah di sebelah kiri, kiri itu adalah negatif. Nah, jadi bisa dikatakan kalau 12 nanti adalah negatif 12. Kemudian, Ana menyusul Santi dengan berjalan ke kiri 6 langkah dari tiang bendera. Ke kiri itu berarti negatif apa positif? Iya, negatif. Berarti nanti negatif 6. Kayla berdiri 18 langkah sebelah kiri tiang bendera. Nah, berarti sebelah kiri lagi. Kiri itu berarti negatif. Nah, posisi tiang bendera dianggap titik 0. Nah, bisa dibayangkan ya anak-anak ada garis bilangan, kemudian ada nolnya di tengah. Terus ini kan ke kiri, berarti ada strip-strip negatifnya. Nah, ke kiri. Nah, tentukan di mana letak Santi, Ana, dan Kayla. Gambarkan pada garis bilangan. Kemarin ada yang tidak menggambar garis bilangannya. Dan urutkan letak mereka dari yang terjauh hingga yang terdekat. Nah, seperti ini. Nah, letak posisi Santi berdiri. Nah, negatif 12. Ini ya. Ini tiang benderanya dianggap 0. Ke kiri. Nah, negatif 6 punyanya Ana. Terus ke kiri lagi, negatif 12. Santi. Ke kiri lagi, negatif 18. Nah, mohon maaf ini gambarnya miring karena Bu Indri mencoba untuk meluruskan, tetapi ini sepertinya tidak bisa ya. Yang penting anak-anak jelas saja dan memahami menentukan pada gambar garis bilangannya. Kemudian, nah ini juga suhu di kota Tokyo pada malam hari 6 derajat Celcius di bawah 0. Kalau di bawah 0 itu negatif. Ya atau ya? Iya dong. Nah, sekarang lanjut. Pada siang hari, suhu di kota tersebut naik menjadi 15 derajat Celcius. Berapa selisih suhu di kota Tokyo pada malam hari dan siang hari? Kalau selisih suhu itu berarti suhu yang bagaimana? Ya, kita bahas dulu. Suhu yang paling tinggi dulu dikurangi suhu yang paling rendah. Tapi karena ini di bawah ada negatifnya. Nah, seperti ini. Pengurangannya digunakan negatif. Jadi selisih suhunya 15 derajat Celcius dikurangi negatif 6. Kan selisih itu pengurangan. Ya, pengurangan tapi di bawah 0, berarti negatif 6. Ingat, kalau negatif ketemu negatif, dia akan menjadi positif tandanya. Jadi ini ya, tanda negatif ketemu negatif menjadi tanda positif. Jadi 15 dikurangi negatif 6 itu sama saja 15 ditambah 6. Ditambah 6, maaf.
Jadi hasilnya 21 derajat Celcius. Nah, ini semoga anak-anak yang lain paham ya. Kalau anak yang sudah betul ya, alhamdulillah berarti sudah paham. Kemudian lanjut. Nah, ini kedalaman Danau Singkarak yang terletak di Sumatera Barat mencapai 720 meter. Kedalaman Danau Singkarak adalah 3 kali dari kedalaman Danau Toba. Sumatera Utara, tentukan kedalaman Danau Toba dalam bentuk bilangan bulat negatif. Kenapa kok negatif ya? Karena kedalaman. Kalau kedalaman danau, kedalaman laut, mana ada yang positif? Nah, kedalaman kan ke bawah. Nah, ke bawah itu adalah negatif. Nah, sekarang anak-anak mencoba berpikir dulu. Kalau ini Danau Singkarak 3 kali dari kedalaman Danau Toba. Kira-kira lebih dalam Danau Toba atau lebih dalam Danau Singkarak? Iya, Danau Singkarak, Danau Singkaraknya itu kan 3 kalinya Danau Toba. Berarti untuk mencari Danau Toba diapakan? Kebalikannya dari dikali, yaitu dibagi. Kedalaman Danau Toba 720 meter. Dibagi 3, bukan dikali 3 ya anak-anak. Karena apa? Danau Singkaraknya itu 3 kalinya. Nah, berarti Danau Tobanya itu lebih kecil. Nah, seperti itu ya. Hanya memahami kata-kata. Nanti kalau anak-anak sudah memahami kata-kata dalam matematika, kalimat-kalimat matematika, nanti insya Allah lancar mengerjakannya. Tapi harus hafal perkalian dan bisa juga pembagian ya. Lanjut soal yang ini. Sebenarnya ini soal mudah ya anak-anak, tapi mungkin anak-anak belum memahami atau membaca secara cermat. Ini tentang pedagang ya, kita mencari kerugian atau keuntungan. Kalau keuntungan itu tandanya nanti positif. Kalau kerugian nanti tandanya negatif. Iya, pinter. Nah, kita baca dulu soalnya. Seorang pedagang hari Senin mengalami kerugian. Kalau kerugian itu kira-kira negatif apa positif? Iya, negatif 200. Nah, pada hari Selasa dan Rabu memperoleh keuntungan 80.000. Untung itu apa? Positif. Nah, pada hari Kamis memperoleh keuntungan lagi sebesar 125. Ayo, untung lagi. Berarti dia positif. Iya. Sedangkan hari Jumat dan Sabtu mengalami kerugian sebesar 30.000 dan 42.000. Ayo. Mengalami apa? Kerugian. Kerugian itu apa? Negatif. Nah, berapa keuntungan atau kerugian yang diperoleh pedagang itu? Pada dasarnya intinya adalah menjumlahkan semua uangnya. Uang dari pedagang ini dijumlah. Yang membedakan nanti ada tanda negatifnya kalau yang mengalami kerugian. Yuk, seperti ini. Nah, negatif 200 karena tadi rugi 200. Kerugian 200 ditulis negatif 200. Kemudian ada untung memperoleh keuntungan hari Selasa dan Rabu. Berarti tambahannya 80.000 ada 2. Tambah 80.000 tambah 80.000 karena ini hari Selasa dan hari Rabu. Kemudian pada hari Kamis memperoleh untung. Untungnya 125. Nah, sedangkan hari Jumat dan Sabtu kerugi negatif, tetapi tandanya positif karena kita akan mencari keseluruhannya ya. Positif,
negatif 30 ditambah negatif atau kerugian 30.000, terus ditambah lagi negatif kerugian dari 42.000. Ingat, kalau tanda positif ketemu negatif, dia berubah tandanya menjadi negatif, tetapi negatifnya sudah hilang. Jadi langsung 125 dikurangi 30.000 dikurangi 42.000. Nah, ini jawabannya. Jelas ya anak-anak. Ini memang Bu Indri tidak memakai diketahui ditanya karena nanti kita videonya terlalu lama. Tapi anak-anak insya Allah sudah paham ya seperti ini. Kemudian sebelum listrik padam, nah ini suhu di dalam kulkas adalah negatif 5 derajat Celcius. Setelah listrik padam, suhu di dalam kulkas naik 3 derajat setiap 5 menit. Nah, setelah listrik padam selama 15 menit itu berapa suhu di dalam kulkas saat ini? Nah, seperti ini. Awalnya suhunya berapa? Negatif 5. Ditambah karena suhunya tadi naik. Kalau suhu turun, dia menjadi berkurang. Nah, sekarang kalau suhunya naik tadi ditambah 3 derajat 3. Tapi dikali 15 menitnya ini dibagi 5 menit. Karena setiap 5 menit, setiap 5 menit naik 3 derajat Celcius, padahal ada 15 menit. Jadi, seperti ini. Negatif 5 ditambah 3 kali 15 dibagi 5. Kalau ada seperti ini, kurungnya ini, dahulukan yang dikurung, nanti tidak lari-lari dianya. Nah, kurung dulu. Nah, 15 bagi 5 ada 3. 3 kali 3, 9. Tetapi angka depan tetap harus ditulis ke bawah ya. Nah, negatif 5 ditambah 9 sama dengan 4. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini soal mudah. Tapi anak-anak mungkin bingung atau bagaimana ya, kurang paham. Sekarang Bu Indri akan menjelaskannya. Dalam suatu tes matematika terdapat 40 soal. Nah, kalau benar itu skornya 4, kalau salah skornya negatif 2, kalau tidak menjawab negatif 1. Nah, dalam tes tersebut Dani mampu menjawab 35 soal. Jawaban yang salah sebanyak 2 butir soal. Berapa skor yang diperoleh Dani? Dilihat, soalnya ada 40. Menjawabnya 35. Jawaban yang salah sebanyak 2. Berarti kita cari dulu yang tidak dijawab berapa. 40 kurangi 35 ada 5. Yuk. Nah, seperti ini. Soal yang dijawab Dani sebanyak 35 nih ya. Dan dijawab 35. Jawaban yang salah sebanyak 2. Sudah jelas ya? Salahnya 2. Jawaban benar berarti apa? Yang dijawab tadi. 35 dikurangi jawaban yang salah. 35 kurangi 2. Ada berapa? 33. Yang tidak dijawab sudah jelas sekali ya. Dari 40 soal yang tidak dijawab ada berapa? 40 kurangi 35 ada 5. Lalu kita kalikan skornya masing-masing yang benar, yang salah, dan yang tidak dijawab. Nah, seperti ini. Jangan lupa perkalian. Positif ketemu negatif, dia akan negatif. Positif ketemu negatif, dia akan negatif. Nah, seperti ini. Hasilnya 123. Nah, yang sering salah juga, ini yang perkalian dan penjumlahan atau pembagiannya seperti ini. Ada yang depan penjumlahan, ada yang belakang perkalian. Nah, anak-anak kemarin banyak yang mengerjakan penjumlahan dulu. Padahal yang didahulukan dalam
mengerjakan soal yang seperti ini adalah pembagian dan perkalian. Di mana kalau ada pembagiannya di depan atau perkaliannya di depan, dia kerjakan dahulu. Tetapi kalau pembagian dan perkaliannya itu ada di belakang, maka dia juga dikerjakan dulu. Nah, berarti yang ini yang dikerjakan yang mana? Negatif 75 dikali 21. Nah, seperti ini. Jadi, angka yang depan masih tetap. Nah, yang dikerjakan yang perkaliannya dulu. Ini. Jangan lupa, positif ketemu negatif, dia tandanya menjadi negatif. Ya. Oke, sudah ya. Kemudian ini. Kalau pengerjaannya, Bu Indri yakin anak-anak bisa menghitungnya ya. Tetapi untuk langkah-langkahnya kemarin beberapa anak banyak yang salah seperti ini. Nih, seperti yang telah Bu Indri jelaskan tadi, kalau yang perkalian atau pembagian di depan, langsung saja urut ya dari depan. Kalau perkaliannya atau pembagiannya di belakang, mulai dari yang ada perkaliannya dulu. Nah, kalau yang ini langsung urut, ya, seperti ini, angka yang di belakang atau tanda yang di belakang dibiarkan. Hitung dulu yang sini. Nah, langsung negatif ketemu negatif, dia berubah tanda menjadi ya positif. Kalau seperti ini, negatifnya lebih banyak, penjumlahan itu ya. Kalau negatifnya lebih banyak dibanding positifnya, dia akan menjadi negatif. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini juga banyak yang salah. Karena kebanyakan anak-anak itu menghitungnya langsung dari depan. 86 tambah negatif, maaf ya, 86 dikurangi negatif 216 ditambah, nah urut gitu. Padahal yang didahulukan apa? Pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Jadi, negatif 216 dibagi 8 ini didahulukan. Nah, seperti ini. Kita tulis soalnya dulu. Ya, tandanya 86, angka 86 dengan tanda negatifnya masih tetap ditulis. Positif, positif masih ditulis, negatif 130-nya masih ditulis. Nah, yang dikerjakan mana? Negatif 216 dibagi 8. Kerjakan dulu. Nah, setelah dikerjakan dan tidak ada lagi pembagian atau perkalian yang harus diselesaikan, maka penjumlahan dan pengurangan sama ya, itu kedudukannya. Jadi bisa langsung dari depan. Ingat-ingat kalau ada pembagian atau pengurangan perkalian, maaf, didahulukan. Ya, seperti ini. Ya. Ini tandanya berubah karena negatif ketemu dengan negatif. Jadi positif, positif ketemu negatif jadi negatif. Ya, ya. Soal nanti yang untuk anak-anak kerjakan, ingat ada perkaliannya, berarti ini didahulukan dulu, perkaliannya dihitung dulu. Ini pembagiannya juga dihitung dulu. Bu, ini ada perkalian tetapi kok ada dikurung-kurung. Nah, kalau yang dikurung itu kerjakan dahulu. Nah, ini berarti anak-anak mengerjakan yang pembagian dulu, hasilnya baru dikali 4. Bu, ini tidak ada kurungnya, tetapi kok ada perkaliannya sama pembagiannya. Tadi bagaimana? Perkalian dan pembagian didahulukan. Berarti kerjakan dulu yang perkalian, baru kerjakan yang pembagian, baru hasilnya yang ini dikurangi hasil yang dari pembagian. Ya, seperti itu ya. Ini juga sama, nomor 14. Nah, Bu, ini kok negatifnya di luar kurung? Terus ada pembagian sama perkalian. Nah, caranya anak-anak mencari dulu 125 dibagi 5. Berapa hasilnya? Terus nanti diikutkan tanda negatifnya. Ini ada perkalian berarti dihitung dulu.
Baru hasil yang depan ditambah hasil yang belakang. Seperti itu ya anak-anak. Terus ini soal yang ada di buku paket matematika ya, yang soal HOTS. Coba anak-anak mengerjakan seperti yang telah Bu Indri tadi contohkan. Itu saja yang dapat Bu Indri sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang perlu dibahas bisa melalui WA, WhatsApp ya. Terima kasih. Sekian dari Bu Indri. Jangan lupa membaca. Membaca itu penting ya anak-anak. Jangan hanya mencari di Google. Kalau mencari di Google harus terarah. Jadi bukan materinya ke SMP atau ke SMA ya. Kalian masih SD, materinya masih ringan-ringan. Jangan terlalu yang mencari yang berat-berat ya. Kemudian kurangi menonton TV yang terlalu lama karena itu tidak baik untuk mata dan membuat kita jadi kurang bersemangat dalam membaca. Kemudian berhenti bermain game. Ya, main gamenya berhenti karena itu dapat mengganggu penglihatan mata kita, membuat kita jadi tidak mau membaca dan memboroskan kuota yang jelas ya anak-anak. Jadi kuota itu kita hemat untuk pembelajaran kita. Nanti kalau Bu Indri memberikan referensi-referensi di YouTube, nanti anak-anak bisa mencari di situ. Kemudian kalau Bu Indri memberi soal-soal games, nanti paketannya bisa dipakai untuk ke arah situ, ke bermain games tapi edukatif. Berhenti bermain game apapun itu ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.